Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Baiklah, berjumpa kembali di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen bersama saya Bapak Eko Nugroho dari SD Negeri 3 Sragen. Kali ini Pak Eko akan menyampaikan materi di kelas 5 bab 2, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Untuk itu kita simak bersama yang Pak Eko jelaskan satu ini. Anak-anak, sekarang kita belajar materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di semester genap, yaitu di bab 2 tentang materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anak, makna dari Rasul Allah adalah Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Kemudian, menurut istilah, Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala serta menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala serta menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat ya anak-anak. Kemudian sekarang kita nyanyi 25 Nabi dan Rasul dengan lagu Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, itu ya. Yuk ditirukan Pak Eko. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itu adalah lagunya untuk mempermudah kita menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Kemudian sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah sidik, artinya benar. 2, amanah, artinya dapat dipercaya. 3, tablik, artinya menyampaikan. 4, fatonah, artinya cerdas atau pandai. Kemudian lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. 1, kizib, itu adalah lawan dari sifat sidik. Sidik, kizib artinya dusta. Dusta artinya bohong. Sedangkan yang kedua adalah khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Khianat artinya ingkar. Yang ketiga, kitman. Kitman merupakan lawan kata dari tablik. Kitman artinya menyembunyikan. Sedangkan baladah itu lawan kata dari fatonah. Baladah artinya bodoh. Lalu apa sih tugas Rasul itu? 1, menyampaikan ajaran tauhid. Tauhid artinya mengisahkan Allah ya anak-anak. 2, membimbing umat ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, membawa kabar gembira dan peringatan. Yang keempat, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, dari 25 Nabi dan Rasul, ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi ya anak-anak. Apakah anak-anak tahu Rasul Ulul Azmi itu apa? Nah, Ulul Azmi berasal dari kata ulul, uli, atau juga al-azmi. Nah, ulul artinya memiliki, sedangkan al-azmi artinya keteguhan. Maka ulul azmi artinya memiliki keteguhan. Nah, di antara Rasul ulul azmi yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat membuat kapal. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki mukjizat tidak mempan dibakar api. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkatnya juga dapat membelah lautan. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam
juga mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat ya anak-anak. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat dapat berbicara ketika masih bayi. Selain itu, juga dapat menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Isa alaihissalam juga mendapatkan wahyu berupa kitab Injil. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat dapat membelah bulan. Selain itu, juga dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Nah, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yaitu kitab Al-Quran yang kita rasakan sampai detik ini ya anak-anak. Kemudian untuk mempermudah hafalan anak-anak tentang Nabi Ulul Azmi ini adalah bisa kalian singkat dengan singkatan NIMIM. Nah, N-nya adalah Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I selanjutnya yaitu Isa, M-nya Muhammad. Jadi bisa kalian singkat NIMIM. Tapi ketika menjawab pertanyaan harus lengkap. Kemudian sifat terpuji dari Rasul Ulul Azmi: 1. Memiliki keteguhan hati. 2. Memiliki kesabaran yang luar biasa. 3. Memiliki keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tekun dalam berdakwah. Yang kelima, pemaaf. Kemudian, keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, sejak muda Rasulullah terkenal sangat jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab. Nah, karena kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya ya anak-anak. Nah, beliau juga menjadi suri teladan atau contoh yang baik. Kemudian yang kedua, berusaha agar rumah tangganya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ketiga, beliau menjadi pemimpin yang teguh pendirian. Yang keempat, menjaga persaudaraan sesama umat Islam. Keteladanan yang kelima, Rasulullah sebagai pribadi yang mulia senantiasa berperilaku terpuji, menebar kasih sayang kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Lalu sikap terpuji para rasul yaitu pengertian terpuji dalam Islam disebut akhlak mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam, misalnya jujur atau disebut al-amanah, kemudian pemaaf atau disebut al-afwu, tekun atau disebut al-khusyu', malu berbuat tercela atau disebut al-hayau, kemudian bersih atau disebut an-nazifah, pemurah atau disebut as-saku, kemudian sabar atau disebut as-sabru, dan lain sebagainya. Nah, contoh perilaku terpuji lainnya yaitu 1. Amanah, yang artinya dapat dipercaya. 2. Sidik, yang artinya jujur. 3. Adil. Kemudian yang keempat, tolong menolong. 5. Kerja keras. 6. Islah atau mendamaikan suatu pertengkaran. Yang ketujuh, silaturahim atau mempererat persaudaraan. Kemudian contoh sifat ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan. Nah, anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, Pak Eko akan memberikan evaluasi, yaitu nomor 1, manusia pilihan yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain disebut titik-titik. Yang kedua, iman kepada Rasul adalah rukun iman yang ke titik-titik. 3. Ulul azmi artinya titik-titik. Nomor 4, Al-Amin artinya titik-titik. Nomor 5, perilaku terpuji dalam Islam disebut akhlak titik-titik. Nah, selamat mengerjakan, semoga menambah kasanah ilmu untuk anak-anak. Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah inspirasi untuk anak-anak sekalian dan menambah kaidah keilmuan untuk anak-anak semuanya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.